Update sepak bola hari ini masih berkutat pada satu pertanyaan besar. Siapa sosok yang bakal menjadi pelatih timnas Indonesia berikutnya? Teka-teki itu sampai sekarang belum juga terjawab dan terus memancing rasa penasaran publik. Di tengah ketidakpastian tersebut, angin segar mulai berembus. Satu nama baru muncul ke permukaan dan disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk mengisi kursi pelatih timnas Indonesia, membuat perburuan pelatih anyar kian menarik untuk diikuti. Kini, nama John Herdman lagi ramai dibicarakan dan disebut-sebut bakal jadi pelatih kepala timnas Indonesia berikutnya. Padahal sebelumnya, pelatih berpengalaman ini sempat digadang-gadang sebagai kandidat terkuat untuk mengisi kursi pelatih timnas Jamaika. Namun kabarnya, Herdman justru lebih memprioritaskan peluang menukangi timnas Indonesia, sehingga namanya makin kencang dikaitkan dengan PSSI. Walau sampai sekarang PSSI belum mengumumkan apapun secara resmi, sinyal ke arah sana sudah mulai terlihat. Dalam konferensi pers terbaru, salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI mengonfirmasi bahwa John Herdman memang masuk daftar kandidat yang sedang dipertimbangkan secara serius. Artinya, peluang Herdman mendarat di skuad Garuda kini terbuka lebar, dan tinggal menunggu waktu saja. Jujur kalau bisa Jesus Casas mending dia. Kasihan John Herdman. Kalau di Indo pakai 3 back ada yang berisik dan sentimen. Kalau ambil Jamaika, targetnya mesti lolos Pildun. Tekanannya berat banget tuh, apalagi langsung first match banget. Yang paling ditakuti itu saat Herdman menunjukkan keberhasilan, dia dipecat. Diganti pelatih dari Belanda lagi. Bangun Kanada sampai di tahap sekarang. Mudah-mudahan nggak ada pemain titipan ya. John Herdman adalah pelatih sepak bola asal Inggris yang dikenal luas berkat kiprahnya di level tim nasional. Namanya mulai melejit saat menangani timnas Kanada. Bukan hanya di sepak bola pria, tapi juga wanita. Di timnas wanita Kanada, Herdman mencatat prestasi besar dengan membawa mereka meraih medali perunggu Olimpiade London 2012 dan Rio 2016. Setelah itu, ia membuat langkah berani dengan beralih melatih timnas pria Kanada. Sebuah keputusan yang sempat diragukan, tapi justru berbuah manis. Bersama timnas pria Kanada, Herdman sukses membawa mereka lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Sebuah pencapaian bersejarah setelah penantian panjang lebih dari 30 tahun. Gaya melatihnya dikenal disiplin, modern, fokus pada mentalitas juara, serta mampu memaksimalkan pemain muda dan pemain diaspora. Karena rekam jejak itulah, nama John Herdman kini sering dikaitkan dengan berbagai tim nasional, termasuk timnas Indonesia, sebagai sosok pelatih berpengalaman yang dinilai mampu membangun fondasi kuat dan mengangkat level permainan tim. Namun di balik teka-teki siapa pelatih timnas Indonesia selanjutnya, PSSI malah lagi-lagi harus pusing soal keuangan. Pasalnya, dalam waktu kurang dari 1 tahun, federasi harus menanggung kewajiban pembayaran kompensasi ke 3 pelatih berbeda. Semua ini tak lepas dari keputusan bongkar pasang pelatih di berbagai level timnas Indonesia yang berujung pada beban finansial cukup besar. Masalahnya, ketiga pelatih tersebut masih terikat kontrak jangka panjang. Jadi PSSI tetap wajib memenuhi hak mereka sesuai kesepakatan.
Kompensasi pertama harus dibayarkan ke Shin Tae-yong, yang sejatinya masih punya kontrak sampai Desember 2027, tapi diputus lebih cepat pada 6 Januari 2025. Tak lama berselang, PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar dan mengikatnya dengan kontrak 2 tahun hingga Desember 2027. Sayangnya, kerjasama itu tak bertahan lama dan resmi berakhir pada 16 Oktober 2025 setelah timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Bayarlah, jangan pada belaga pilun. Duit PSSI itu banyak, dari sponsor, hak siar, iuran wajib klub-klub peserta liga, dari tiket, dana pembinaan dari AFC, dari FIFA apalagi. Yang paling kecil aja lah, duit dendaan dari klub-klub liga. Duit semua itu dikemanain? Itulah kalau ngambil keputusan ganti pelatih cuma modal omongan dari pundit-pundit dan mafia bola. Nggak mikirin resikonya apa, padahal nggak ada masalah apa-apa di ruang ganti pemain timnas Indonesia. Minta supporter realistis tidak bisa mencari pelatih grade A tapi uang dihambur-hamburkan tidak saja to kompen. Yang saya herankan, kok mencari pelatih baru orang federasi yang terbang ke Eropa? Emangnya ke Eropa pakai daun? Itu kecerobohan Anda sendiri pecat pelatih Shin Tae-yong yang sudah bangun fondasi sepak bola Anda. Anda ganti Patrick untuk menghancurkan harapan publik. Jadi tolong Anda yang bayar dan cari dana sendiri. Selain dua nama itu, PSSI juga harus mengakhiri kerjasama dengan Indra Syafri. Padahal kontraknya masih berlaku hingga Desember 2027, namun hasil kurang memuaskan Timnas 22 di SEA Games 2025 membuat PSSI mengambil keputusan tegas. Indra tak hanya dicopot dari posisi pelatih, tapi juga tak lagi menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI. Alhasil, dalam waktu singkat, PSSI harus menanggung beban kompensasi besar akibat pergantian pelatih yang beruntun. Demikian update sepak bola hari ini. Terima kasih telah mengikuti informasi ini, dan sampai jumpa di informasi sepak bola menarik selanjutnya.